Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Anini Safa dengan NRP 122304020. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya mengenai simulasi aliran udara pada rotor Sofonius menggunakan aplikasi Salome, OpenFOAM, dan ParaView. Untuk nama saya sendiri Anini Safa Ramadhani, NRP 122304020, kelas RE5. Untuk topik hari ini ada geometri rotor dan domain, pembuatan meshing, parameter simulasi atau OpenFOAM, evolusi visual, grafik, coefficient drag and lift, kesimpulan. Untuk yang pertama ada geometri rotor dan domain, mensimulasikan aliran 2 dimensi melewati rotor Sofonius dengan 2 sudut setengah lingkaran dengan parameter geometri dengan diameter dan radiusnya 0,5D, tebal sudut 0,05D, dengan sudut orientasinya disesuaikan dengan NRP saya yaitu 90 derajat. Untuk dimensi domain, inlet ke pusat rotornya 15D, pusat rotor ke outletnya 20D. Untuk tinggi domainnya 20D. Kondisi batas atau boundary condition untuk kecepatan alirannya yaitu U sama dengan 1, V sama dengan 0, dan W sama dengan 0. Untuk viskositas kinematiknya sesuai dengan NRP saya yaitu 0,00833. Ini untuk hasil akhir gambarnya. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan meshing. Sebelum dihitung, udara di sekitar turbin harus dibagi menjadi jutaan kotak kecil yang disebut mesh. Seperti yang terlihat pada gambar, saya membuat jaring yang sangat rapat di area dekat sudut untuk memastikan setiap pusaran angin kecil tertangkap dengan teliti oleh komputer. Nah, proses meshing ini dilakukan menggunakan metode ekstrusi untuk menghasilkan prismatic mesh. Saya menambahkan silinder kecil di sini berdiameter 2D di sekitar rotor serta blok raffinement setinggi 4D dan panjang 10D. Untuk perapatan mesh agar hasil simulasi di area turbulensi lebih akurat. Mesh kemudian diekspor dari Salome ke dalam format UNV untuk dikonversi ke sistem OpenFOAM. Ini untuk hasil pembuatan meshing versi sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu parameter simulasi atau OpenFOAM. Saya menggunakan software OpenFOAM dengan waktu simulasi selama 200 detik. Di sini saya memasukkan kekentalan udara atau viskositas berdasarkan perhitungan NRP saya, yaitu 0,00833, agar kondisi fisiknya sesuai dengan dunia nyata. Nah, pada bagian konfigurasi, saya memodifikasi file control disk saya dengan delta T sebesar 0,00255. Untuk menjaga stabilitas perhitungan, simulasi dijalankan hingga end time 200 detik dengan interval penulisan data setiap 5 detik. Saya juga menambahkan fungsi force coefficient untuk mencatat data gaya hambat dan gaya angkat selama simulasi berlangsung. Ini adalah evolusi aliran untuk detik 0,5 sampai 50. Nah, pada detik awal 0,5, angin mulai menyentuh sudut secara merata. Nah, memasuki detik ke-10 hingga 50, tekanan mulai terpusat di sisi cekung sudut yang sebenarnya memberikan tenaga putar bagi turbin ini. Nah, pada detik ke-100 dan 200, aliran sudah terbentuk sempurna. Kita bisa melihat pola panah angin yang meluncur melewati sudut, menciptakan perbedaan tekanan yang stabil antara bagian depan dan belakang. Nah, dapat dilihat pada layar, ini adalah visualisasi kontur tekanan dan force
elastisitas pada waktu yang telah ditentukan mulai dari detik 0,5 hingga ke 200. Perubahan warna ini menunjukkan bagaimana distribusi tekanan berubah saat aliran menabrak sudut depan, serta bagaimana pusaran mulai terbentuk di area belakang rotor yang bertekanan rendah. Ini analisis visualnya. Untuk selanjutnya, yaitu grafik koefisiensi drag dan lift. Nah, untuk grafik yang pertama ini adalah grafik koefisiensi drag. Nah, grafik menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi di awal, sekitar 3,5 kali 10 pangkat 10. Ini adalah beban kejut saat fluida pertama kali menghantam struktur diam, setelah T sama dengan 0,5 second. Nilai CD turun drastis dan mulai stabil. Nilai CD yang dominan mengonfirmasi bahwa Savonius adalah turbin yang digerakkan oleh gaya dorong angin atau drag driven. Selanjutnya ada grafik koefisien lift. Nah, pada grafik ini gaya angka juga mengalami fluktuasi tajam di awal sebelum akhirnya mendatar mendekati angka 0. Hal ini wajar karena rotor Savonius didesain untuk menghasilkan gaya angkat seperti sayap pesawat, melainkan murni dorongan. Nah ya, untuk video yang ini itu belum saya jelaskan. Nah, berdasarkan visualisasi ini, fenomena vortex shedding atau pelepasan pusaran mulai terlihat pada detik ke 0,5. Nah, kita dapat mengamati adanya interaksi di mana pusaran yang lepas dari satu sudu terkadang menabrak sudu lainnya. Fenomena ini sangat mempengaruhi fluktuasi gaya yang dialami oleh rotor. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, rangkaian simulasi aliran fluida pada rotor Savonius telah berhasil dilaksanakan dengan tingkat akurasi numerik yang sangat tinggi, dibuktikan oleh nilai inisial residual yang sangat kecil, yaitu mencapai 5,07 kali 10 pangkat minus 6, yang menandakan bahwa perhitungan telah konvergen dan mencapai kondisi stabil. Data akhir menunjukkan performa aerodinamis yang spesifik, di mana koefisien gaya hambat atau drag pada sudu depan CD atau F dan sudu belakang CD atau R tercatat berada di angka sekitar 122,687. Nilai drag yang signifikan ini mengonfirmasi bahwa turbin Savonius yang bekerja secara efektif sebagai mesin drag driven yang mengandalkan dorongan angin langsung pada kedua sudunya untuk menghasilkan tenaga putar. Seluruh proses perhitungan dari detik 0 hingga detik ke-200 diselesaikan oleh sistem dalam waktu eksekusi atau clock time selama 51.815 detik. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model simulasi yang dibangun di atas platform OpenFOAM tidak hanya efisien secara waktu pengerjaan, tetapi juga mampu mempresentasikan karakter fisik kincir angin Savonius secara valid dan akurat sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.